Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa LDS TV dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Afidatu Zakia dalam program Indahnya Islam. Program ini merupakan kerjasama antara Muslimah Cinta Islam Lampung bersama LDS TV. Program ini akan membahas seputar Muslimah dan Islam. Dan hari ini kita akan membahas tema puasa sebagai perisai dari neraka. Nah, baik permisa, untuk membahas tema ini saya tidak sendiri. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber. Beliau adalah pemerhati generasi dan sering disapa Ustazah Dida Al-Husna Sarjana Sains. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Afi gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak. Nah Ustazah, hari ini kita akan membahas tema puasa sebagai perisai dari neraka. Nah Ustazah nih, apa sih yang dimaksud dengan puasa sebagai perisai? Terima kasih Mbak Afi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, puasa sebagai perisai dari neraka. Tentu saja kalimat ini mungkin pernah ya kita mendengarnya, dan ternyata kalimat tersebut memang ada dasarnya dalam Islam ya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Nah, apa maksudnya gitu ya, puasa adalah perisai? Jadi sebagaimana perisai gitu ya, yang dia akan menghalangi sesuatu dari hal buruk. Nah, puasa juga seperti itu. Puasa akan menghalangi seorang muslim dari hal-hal yang tidak dia inginkan, dari hal-hal yang tidak dia sukai. Dalam redaksi hadis lain, Rasulullah SAW menyebutkan, "Asyamu junnatun kajunnati ahadikum minal kitab." Jadi puasa itu adalah perisai dari api neraka sebagaimana perisai salah seorang dari kalian di dalam perang. Nah, ternyata ya Mbak Afi dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, perisainya puasa itu disamakan dengan perisainya seseorang di dalam peperangan atau bentengnya gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan benteng atau perisai di dalam peperangan itu akan menghalangi seseorang dari hal yang dia tidak inginkan, tentu saja apa, dari senjata musuh gitu ya, atau dari luka-luka yang akan timbul, atau dari bahkan kematian. Dia akan bisa menghalangi itu. Nah, begitu pula puasa ini gitu. Diharapkan puasa ini akan mampu membentengi seseorang dari apa? Dari maksiat-maksiat, dari perbuatan buruk yang akan bisa menghantarkan dia menuju lubang dosa, perbuatan dosa gitu ya. Nah, dari dosa itu tentu saja perbuatan dosa dan maksiat itulah yang akan menghantarkan seseorang itu diganjar atau disiksa gitu ya dengan api neraka. Nah, tentu saja kan hal itu tidak diinginkan oleh seorang muslim. Nah, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim itu pastinya kan didasarkan ya, biasanya seseorang itu memperturutkan hawa nafsu begitu ya Mbak. Nah, di dalam hadis juga disebutkan bahwa memang yang namanya neraka itu diliputi oleh kesenangan-kesenangan gitu ya, diliputi oleh hawa nafsu, sedangkan surga itu diliputi oleh sesuatu yang tidak kita sukai, sesuatu yang dibenci manusia. Ya kebayang ya Mbak, biasanya kan kalau sekarang dengan kehidupan yang serba materi gitu ya, serba seseorang itu mementingkan kesenangan dunia, biasanya mereka nggak berpikir lagi gitu. Ketika hawa nafsunya menginginkan sesuatu, maka dia akan memperturuti itu, meskipun ternyata hal tersebut itu bertentangan dengan agama gitu ya, bahkan tadi diharamkan di dalam agamanya. Nah, karena dia memperturutkan hawa nafsu, maka tetap diikuti ya. Misalnya sekarang kayaknya apalagi zaman anak muda nih ya Mbak ya gitu, kebanyakan ya mungkin banyak melakukan kholwat gitu ya, atau dalam istilahnya berpacaran sekarang gitu ya, atau mungkin yang sudah mencari kerja juga masih banyak yang tidak memperhatikan halal dan haramnya berpuasa karena ada tuntutan untuk mencapai materi gitu ya, demi tadi mendapatkan materi, kesenangan duniawi, dan mungkin bahkan ketika mereka ingin refreshing, ingin berlibur, itu juga
banyak yang hiburan-hiburannya itu bertentangan dengan syariat gitu ya. Banyak sekali gitu orang-orang itu yang tadi mereka tidak memperhatikan lagi syariat Allah sehingga banyak melakukan maksiat. Nah, bahkan ini juga terjadi di saat dia berpuasa. Nah, ini harapannya kan dengan puasa ini seseorang itu mampu gitu ya. Dia yang tadinya mungkin biasa memperturutkan hawa nafsu, dengan puasa ini dia akan mengerem gitu ya. Jadi rem lagi dirinya untuk ya saya sedang berpuasa gitu. Saya tidak akan melakukan perbuatan buruk. Jadi bukan hanya hal-hal yang bahkan haram gitu ya, perbuatan yang halal sekalipun kan gitu ya, makan dan minum itu ternyata justru tidak diboleh pada saat berpuasa, apalagi perbuatan yang sia-sia dan haram gitu dilakukan oleh seorang muslim. Nah, jadi seperti itu Mbak. Jadi memang puasa itu akan mampu untuk membentengi seseorang dari kemaksiatan-kemaksiatan yang akan dia lakukan. Nah, begitu pula memang dengan hadis Rasulullah ya, yang mungkin seringkali juga kita dengar bahwa Rasulullah itu memerintahkan seseorang gitu ya, sahabat Rasul pada waktu itu yang dia merasa sudah menginginkan untuk menikah gitu ya, tidak bisa menahan hawa nafsunya, tetapi belum mampu nih untuk menikah. Nah, apa jawaban Rasulullah ketika dia memang belum mampu menikah? Maka berpuasalah gitu. Nah, jadi dari situ puasa itu memang diharapkan menjadi benteng, menjadi perisai dari seseorang untuk tadi tidak memperturutkan hawa nafsunya dan maksiat-maksiat yang akan dia lakukan. Oke, Masya Allah Ustazah. Nah, berarti semua puasa itu bisa menjadi perisai dari neraka ya Ustazah? Ya, pertanyaan yang menarik ya Mbak Afi ya. Jadi memang ya puasa tadi kan seperti yang sudah dijelaskan, dari sabda Rasulullah juga sudah menyebutkan bahwa puasa itu adalah perisai. Nah, sekarang bagaimana nih, apakah semua puasa itu bisa menjadi benteng atau menjadi perisai, atau puasa yang seperti apa? Nah, ini gitu ya, sebagaimana kita tahu bahwa puasa itu ternyata tidak hanya untuk menahan makan atau minum saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau menahan makan dan minum saja sebenarnya anak-anak kecil juga udah pada pinter ya, udah bisa semua. Udah bisa semua. Nah, tapi ternyata perlu ada hal yang lebih gitu ya dari sekedar menahan makan dan minum saat puasa ini. Ya, dan pastinya nanti akan ada kriteria-kriteria gitu ya, atau kualitas-kualitas tertentu dari puasa yang seperti apa yang bisa membentengi dari api neraka ini. Masya Allah, menarik sekali perbincangan kita ini Ustazah ya. Ya, tapi mohon maaf Ustazah dan pemirsa semuanya, kita break sejenak ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Oke, masih bersama Indahnya Islam dengan tema puasa sebagai perisai dari neraka. Dan pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, kita lanjut nih berbincang-bincang kita dengan Ustazah Dida. Nah, Ustazah Dida, tadi kan kita membahas tentang kriteria puasa agar bisa menjadi perisai ya Ustazah. Karena kan tadi Ustazah menjelaskan bahwa tidak semua puasa bisa menjadi perisai. Nah, di sini coba Ustazah, mungkin pemirsa LDS TV dan saya ingin tahu nih kriterianya apa saja ya untuk
puasa ini bisa menjadi perisai dari neraka. Baik Mbak Afi dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita ingin mencapai gitu ya puasa yang sangat berkualitas, tentu saja puasa kita itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum gitu ya, tetapi juga bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, bahkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya nih ya, kita sekarang saat berpuasa itu saking menahan lapar dan minum gitu ya. Jadi pengennya tuh hanya tiduran gitu ya, atau main game gitu ya Mbak ya. Kan banyak sekarang nih ya, atau mungkin jalan-jalan yang tidak berfaedah, cuci mata gitu. Nah, puasa-puasa yang seperti ini gitu ya, yang banyak melakukan perbuatan sia-sia itu sangat disayangkan gitu ya. Jadi harapannya selain tadi meninggalkan gitu ya perbuatan yang sia-sia, apalagi misalnya yang diharamkan itu bagaimana? Dia masih puasa tapi masih berdua-duaan gitu ya, laki-laki dengan perempuan yang non mahram gitu ya, atau seorang perempuan yang masih terbuka auratnya. Nah itu kan sangat disayangkan gitu ya. Tidak bisa, puasanya berarti tidak mampu untuk meredam hawa nafsunya gitu ya, hawa nafsu untuk melalaikan perintah Allah. Nah ini harusnya gitu tadi, puasa ini mampu, benar-benar mampu bisa membuat seseorang itu lebih ingin bertakarub, lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah, dan tentu saja ditambah dengan perbuatan-perbuatan sholih, amal-amal sholih. Nah sebenarnya kan kalau seperti kita nih di Indonesia ini ya, suasana puasa ini sebenarnya ya, suasana Ramadan ini Masya Allah luar biasa ya Mbak ya, gitu ya. Jadi orang-orang itu bersuka cita menyambut Ramadan, bersuka cita menyambut puasa. Nah bahkan sampai sholat tarawih aja biasanya kalau di hari pertama tuh penuh full gitu ya Mbak ya. Nah itu kan sebenarnya sudah ada giroh ya, sudah ada keinginan seseorang itu untuk meningkatkan ibadah-ibadah di saat bulan Ramadan gitu ya. Jadi bukan hanya puasa. Nah ini sebenarnya sudah sesuatu hal yang baik ya. Tinggal bagaimana dia selain tadi melaksanakan perbuatan sholih itu, dia itu juga bisa benar-benar meninggalkan perbuatan yang haramnya. Jadi misalnya nih kalau sekarang dia mau ngabuburit nih gitu ya, misalnya mau ngabuburit puasa tapi jalan-jalan sama seseorang yang bukan mahram dia gitu. Nah ini kan kayaknya banyak ya, atau bukber gitu ya, bukber rame-rame yang dia itu terjadi ikhtilat, campur baur laki-laki dengan perempuan. Nah ini kan sangat disayangkan, padahal di satu sisi mereka itu berpuasa, atau tadi tidak meninggalkan perkataan dusta, masih bergibah gitu ya. Apalagi sekarang mungkin gibahin artis gitu ya Mbak ya, yang mana kayaknya semua berita itu di berbagai sosial media ada gitu. Jadi walaupun kita rebahan di rumah nih, berita tentang artis itu ada di depan mata kita dan tangan kita gitu ya. Nah ini kan harusnya tadi puasa itu bisa mencegah seseorang dari itu gitu ya. Bahkan disebutkan bahwa di salah satu hadis itu Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya seseorang gitu ya. Jadi akan sia-sia saja kalau seseorang itu hanya puasanya itu hanya menahan makan dan minum. Jadi hanya tersisa lapar dan hausnya gitu ya. Tidak mendapatkan tadi kualitas-kualitas, bahkan sampai menjaga atau menjadi benteng dia dari api neraka. Kenapa ya? Karena puasa terus, maksiat jalan terus juga gitu. Nah ini kan yang tadi disebutkan oleh para ulama itu, jadi dikatakan diibaratkan puasa itu memang benteng perisai, tapi dilubangi oleh, nah gitu ya, dilubangi oleh perbuatan-perbuatan buruk dia, dilubangi oleh perkataan dusta, oleh gibah, oleh perkataan kotor, perkataan buruk, atau maksiat-maksiat lain kepada Allah. Jadi kan seperti sia-sia perisainya tuh, udah ada perisai kokoh-kokoh tapi banyak lubang gitu. Nah itu kan kalau misalnya kena kena senjata itu masih tetap bisa kena ke badan kita kan, karena perisainya tidak kokoh karena banyak lubangnya tadi. Nah jadi seperti itu puasa yang seperti itu bagi individu yang dia berupaya keras, misalnya ya seorang laki-laki misalnya tadi ya, tidak banyak mengumbar bisa menundukkan pandangan gitu ya, tidak banyak melihat aurat perempuan, apalagi mungkin sekarang memang godaan besar ya bagi para laki-laki ini, mungkin karena aurat perempuan bertebaran di mana-mana begitu ya. Nah tapi ini lagi-lagi mungkin ujian ya bagi para laki-laki di luar sana itu untuk bagaimana caranya menundukkan pandangan. Ya sebenarnya para wanita juga sama ya, diperintahkan untuk menundukkan pandangan juga. Ya biasanya mungkin melihat tadi ya artis-artis yang bening gitu ya, dengan penuh perasaan mungkin gitu ya Mbak, atau ya melihat lawan jenis juga gitu ya. Nah itu
ditundukkan hawa nafsunya, terutama mungkin saat berpuasa tadi atau tadi gitu ya, sering biasanya ketemu teman ngobrol nggak kerasa gibahin orang gitu ya. Nah ini saat berpuasa dia tadi ya berusaha untuk mengerem itu. Atau mungkin juga ketika seorang ayah yang sedang mencari nafkah, bagaimana caranya dia tidak tidak mencari pekerjaan yang diharamkan gitu ya. Misalnya kan sekarang riba di mana-mana gitu ya, atau pinjaman online gitu ya, mungkin sedang marak juga. Nah itu kan banyak sekali di situ perbuatan-perbuatan yang itu bertentangan dengan Islam gitu. Nah itu seharusnya akan bisa dijaga ketika seseorang itu berpuasa. Nah harapannya bukan hanya dia tidak melakukan itu bukan hanya saat bulan Ramadan aja. Nah bulan Ramadannya menjadi latihan dia gitu. Selama 30 hari nih dia sudah berusaha nggak gampang marah gitu. Nah harapannya setelah Ramadan selesai maka dia akan terbiasa untuk tidak gampang marah, atau tadi di selama 30 hari di bulan Ramadan dia bisa untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Maka setelah bulan Ramadan pun dia akan melanjutkan kebaikan itu dan senantiasa mencari pekerjaan yang halal, dan begitu juga dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi bisa terlihat ya kalau seperti ini memang puasa itu akan mampu menjadikan seseorang jauh lebih baik lagi, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan tentu saja dijauhkan dari api neraka. Nah, Masya Allah Ustazah ya. Ini saya singgung sedikit ya tadi Ustazah. Tadi kan Ustazah membahas bahwa emang sekarang ini di bulan puasa ini banyak sekali godaan ya Ustazah ya. Dari wanita, laki-laki, dan tadi saya singgung sedikit di bagian bukber tadi ya Ustazah ya. Nah, misalkan kita ingin menjadi perisai gitu ya, puasa kita ingin menjadi perisai tetapi kita diajakin bukber nih. Nah, maka bagaimana sih cara menolaknya? Kita break dulu sebentar ya Ustazah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Islam. Masih bersama Indahnya Islam dengan tema puasa sebagai perisai dari neraka. Nah Ustazah, kita lanjut lagi nih bincang-bincang kita ya. Tadi kan kita terjeda oleh break ya, pertanyaan saya tadi bahwa bagaimana sih cara kita menolak bukber gitu ya Ustazah. Kalau sekarang kan lagi trennya ini ada bukber TK, SD, SMP, sampai kerja pun ada bukbernya nih. Nah, makanya di sini mungkin pemirsa LDS TV yang ada di rumah dan saya pun gitu ya, ingin tahu nih kiat-kiat agar kita tuh bisa menolak secara halus agar tidak mengikuti acara bukber tersebut. Ya, Masya Allah ya, jadi ini udah mau mulai praktek nih ya Mbak ya. Karena kan memang tadi puasa itu harapannya mampu mencegah dari maksiat. Nah, termasuk salah satunya adalah berikhtilat, campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Nah, bagaimana dengan bukber ini? Nah, jadi mungkin nanti kalau kita udah sama-sama paham, sama-sama ngerti gitu ya. Sebenarnya bukber apakah haram? Ya tidak haram gitu ya. Bukber itu boleh saja gitu ya. Hanya mungkin nanti yang haramnya itu adalah ikhtilatnya, campur baurnya gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa bukbernya ahwat aja nih ya, sesama perempuan gitu ya. Yang laki-laki terpisah laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi memang kita juga mungkin tidak perlu secara ekstrim langsung bilang oh bukber haram ya. Memang tidak gitu ya. Bukbernya tidak haram asal tidak meninggalkan sholat gitu ya. Misalnya kan tadi kebanyakan bukber nih makan enak-enak rame gitu ya. Tapi sampai lupa tuh sholat maghrib. Nah itu ya harus hati-hatinya mungkin di situ. Jadi
ya nggak apa-apa nanti ikut bukber tapi dipisahkan gitu ya, ahwat-ahwatnya aja, laki-lakinya aja, perempuannya aja. Jadi memang tidak terjadi ikhtilat di situ, dan sholatnya tetap bisa dilaksanakan dengan tepat waktu gitu ya. Jadi tidak sampai melebar ke mana-mana, atau bukbernya juga tidak sampai gibah gitu ya. Nah biasanya ini kan rentan nih ya, saat bukber tuh enak gitu sambil makan, sambil ada selipan-selipan ngomongin orang gitu. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi jangan sampai tadi puasa yang sudah kita lakukan dari subuh sampai maghrib itu menjadi berkurang pahalanya gitu ya, karena perbuatan sia-sia kita setelah berbuka puasa gitu. Berarti kita ini harus yang namanya menuntut ilmu ya Ustazah ya, gitu ya. Ya, nah itu tadi ya Mbak. Jadi mungkin kan puasa sebagai perisai, sebagai benteng itu kan akan menjaga kita dari perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, mungkin pada zaman sekarang ini ya Mbak, mungkin banyak juga orang yang sebenarnya dia itu kurang mengenal agamanya sendiri, gitu ya Mbak ya. Jadi mana sih sebenarnya di dalam aturan Islam itu yang mana diperbolehkan atau mana yang tidak, mana yang itu Allah sudah menghalalkan atau mengharamkan. Nah ini disinilah gitu ya perlunya sekarang meningkatkan kualitas diri itu dengan menuntut ilmu. Nah ini luar biasa nih kalau menuntut ilmu ini dilaksanakan di saat bulan Ramadan, di saat kita berpuasa. Jadi menjadi salah satu amal soleh yang nanti dilipat gandakan pahalanya dan akan menjadi bekal bagi kita supaya kita bisa tadi gitu ya lurus sesuai dengan aturan-aturan Allah. Jadi mungkin kan banyak sekarang ini ya seperti contohnya tadi aja bukber, loh emangnya nggak boleh gitu ya, misalnya kayaknya biasa-biasa aja gitu. Nah atau tadi kayaknya mau mau ini ya jalan-jalan aja, misalnya mau ngabuburit aja ya, masa nggak boleh gitu ya. Ngabuburitnya nggak masalah, yang masalah itu tadi kalau boncengan gitu ya, dengan siapanya, dengan siapa boncengan, dengan lawan jenis misalnya yang bukan mahram. Nah itu yang jadi masalah gitu ya. Nah di sini perlu gitu ya peningkatan itu, menguatkan itu dengan menuntut ilmu, atau mungkin perlu menguatkan diri untuk misalnya melaksanakan perintah Allah, seperti seseorang yang tadi belum bisa menutup aurat dengan sempurna. Nah mungkin dia sudah tahu bahwa menutup aurat itu wajib, tapi dia masih perlu penguatan nih. Menunggu hidayah ya Ustazah. Tuh, nah menunggu hidayahnya jangan scrolling HP aja di rumah gitu, tapi menuntut ilmu gitu ya, datang ke majelis-majelis ilmu. Di situ insya Allah gitu akan menguatkan kita untuk tadi mampu melaksanakan perintah Allah yang mungkin selama ini masih berat untuk bisa kita lakukan ya. Dan itu juga tentu saja yang namanya menuntut ilmu itu kan juga disebutkan wajib ya Mbak ya. Jadi yang namanya kalau wajib itu jangan berpikir aduh wajib menyusahkan aja nih, bukan gitu ya. Justru ketika wajib itu pahalanya besar, gitu ya kan? Pahalanya luar biasa di situ. Ada pahala besar yang menanti kita ketika kita melaksanakan sesuatu yang wajib ya, termasuk menuntut ilmu itu. Dan dari situlah pijakan pertamanya seseorang itu akan mampu mengenal agamanya, akan mampu mengetahui aturan-aturan dari Allah, sehingga dia tadi tidak tersesat gitu ya di dalam kehidupan dunia yang sekarang begitu gemerlap ya, dengan segala macam bentuk-bentuk bentuk-bentuk dosanya itu bervariasi gitu ya. Dengan kecanggihan teknologi itu juga sangat membuka peluang ya. Mungkin kita kan harus tahu nih dengan adanya hal-hal baru di kehidupan kita, ini seperti apa nih kedudukannya dalam Islam, seperti apa pandangannya. Nah, untuk bisa mengetahui itu semua, tentu saja kita perlu untuk menuntut ilmu gitu ya, dan itu juga akan semakin meningkatkan kualitas pahala kita, kualitas puasa kita gitu ya, sehingga bisa menjadi benteng dari neraka tadi. Dan seseorang itu ya Mbak ya, biasanya kalau dia tidak disibukkan dengan kebaikan, maka akan disibukkan dengan keburukan, ya kan? Gitu. Nah itu juga disebutkan ya, bahwa ya tadi, makanya kita selama berpuasa ini sibukkanlah dengan amal-amal soleh, dengan perbuatan baik ya, termasuk menuntut ilmu tadi ya, supaya kita terhindar dari perbuatan sia-sia. Ya kalau nggak ada kerjaan di rumah kan biasanya ngapain sih kita gitu ya kan? Khawatirnya tadi malah terjerumus kepada perbuatan sia-sia, minimal tuh sia-sia, apalagi kalau sampai yang haram gitu ya kan, scrolling HP lama-lama gitu ya, matanya nggak terjaga gitu ya, atau tadi ya dapat berita-berita gosip. Nah itu kan malah jadi hal buruk. Mendingan perbanyak menuntut ilmu gitu ya. Nah itu akan menjadi amal soleh yang luar biasa pahalanya saat kita berpuasa. Ya Masya Allah. Sebenarnya ini menuntut ilmu itu bisa di mana saja ya Ustazah ya. Bisa dari bentuk buku,
menuntut ilmu melalui majelis ilmu ataupun menonton indahnya Islam ini ya betul, Ustazah itu ya. salah satunya ya. Menonton indahnya Islam akan mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa untuk tadi meningkatkan kualitas pahala kita. Nah Ustazah nih, tadi kan banyak benar nih kiat-kiat dari Ustazah agar puasa kita menjadi perisai. Mungkin caranya nih Ustazah agar kita itu mendapat keutamaannya nih, tidak hanya menjadi perisai tetapi keutamaan berpuasa yang akan menjadi benteng kita dari api neraka nih Ustazah. Ya, insya Allah. Ya jadi tadi ya puasa memang berkali-kali disebutkan ya oleh Rasulullah di banyak sekali hadis bahwa puasa itu akan menjadi benteng dari api neraka. Nah terutama sampai disebutkan barang siapa yang dia itu berpuasa maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka selama 70 musim. Gitu ya. Jadi kebayang ya jauh banget tuh seseorang itu dari api neraka karena puasanya tersebut. Jadi yakinlah gitu ya dengan puasa itu kita akan dijauhkan dari api neraka. Masya Allah, menarik sekali ya Ustazah perbincangan kita hari ini. Namun sayang tidak terasa perbincangan kita ini sudah di akhir acara gitu ya Ustazah. Maka baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama Ustazah Didah dalam program Indahnya Islam. Maka dari itu jazakillah khairan kepada Ustazah Didah. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum ditutup nih, silahkan Ustazah jika ada pesan atau closing statement yang ingin Ustazah sampaikan kepada pemirsa LDS TV. Baik pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, puasa yang kita lakukan harapannya tidak hanya untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi juga kita bersama-sama menghiasi puasa kita dengan berbagai amalan sholih dan menjauhkan diri dari perbuatan sia-sia dan diharamkan Allah, sehingga manisnya puasa bisa kita rasakan. Dan kita sebagai orang yang berpuasa jangan hanya terfokus kepada pembatal-pembatal puasa secara fisik, tetapi juga hal-hal yang bisa menurunkan kualitas puasa kita dan kita meningkatkannya jauh lebih baik untuk apa? Untuk bisa menjadi perisai dari api neraka. Masya Allah. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan kita bersama Ustazah Didah dalam program Indahnya Islam. Saya Afidatu Zakia dan kru yang bertugas mohon undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun sikap. Anda tetap dapat mengikuti program Indahnya Islam di jam dan channel yang sama tentunya hanya di LDS TV. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.